Alhamdulillah. Pada pagi hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Semoga pertemuan ini pertemuan yang diridhoi oleh Allah, nikmat jasmani, rohani, dan pertemuan ini tetap mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baik, akan langsung saja saya minta tolong disampaikan kelompok satu yang kelompok dulu. Kelompok satu, setelah itu nanti kelompok dua disampaikan juga, baru nanti individu-individu. Oke, yuk. Ketua kelompok satu siapa kemarin? Ketua kelompok satu siapa kemarin? Diri Joyo, Pak. Saya Pak. Bapak Abdi Wijoyo. Mana Abdi Jaya? Pak. Mana Pak Abdi? Halo Pak Abdi. Pak, hadir Pak. Nah, Pak Abdi bisa di-share untuk kelompoknya. Tunggu sebentar. Sudah terlihat teman-teman? Kelihatan, cuma belum ada Sudah. suaranya. Dari tugas kelompok satu ini Pak, kita mengatasi krisis lingkungan Indonesia. Oke. MP4 ya. Ini tugas yang bikin video dulu ya Pak? Ya, video dulu. Oh, bikin video dulu. Video MP4. Oke, oke. Wawasan berasal dari kata wawas atau bahasa Jawa yang berarti pandangan, tinjauan, atau penglihatan indrawi. Selanjutnya muncul kata mawas yang berarti memandang, meninjau, atau melihat. Adapun pengertian wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia terhadap rakyat, bangsa, dan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia atau NKRI yang meliputi darat, laut, udara di atasnya sebagai satu kesatuan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Wawasan Nusantara memiliki peranan penting untuk mewujudkan persepsi yang sama bagi seluruh warga negara Indonesia antar kelompok dan konteks sosiologi, politis, serta pantangan yang harus dihindari adalah perbuatan tindakan yang menanggapi norma-norma, etika, moral, nilai agung, atau tindakan anarkis menuju ke arah disintegrasi bangsa. Wawasan Nusantara memiliki manfaat sebagai pedoman, motivasi, dorongan, serta rambu-rambu dalam menentukan segala kebijaksanaan, keputusan, tindakan,
dan perbuatan bagi penyelenggara negara di tingkat pusat dan daerah maupun bagi seluruh rakyat Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Wawasan Nusantara bertujuan mewujudkan nasionalisme yang tinggi di segala aspek kehidupan rakyat Indonesia yang lebih mengutamakan kepentingan nasional daripada kepentingan individu, kelompok, golongan, suku bangsa, atau daerah. Sehingga wawasan Nusantara memiliki peranan penting untuk mewujudkan persepsi yang sama bagi seluruh warga negara Indonesia. Perbedaan persepsi, perbedaan pendapat, dan freksi-freksi antar kelompok dalam konteks sosiologis, politis, serta demokrasi dianggap hal yang wajar dan sah-sah saja. Hal tersebut justru diharapkan dapat menghasilkan masyarakat yang dinamis dan kreatif, sinergis, untuk saling menyesuaikan menurut Mulangi. Milenial, saya memaknai wawasan kebangsaan bukan hanya sebagai wawasan sejarah, tetapi sebagai kompas moral dalam menjalani tugas sebagai abdi negara. Di era digital dan serba cepat ini, tantangan sudah bangsa menjelaskan tidak selalu informasi yang menyesatkan, intoleransi, dan hilangnya empati sosial. Wawasan kebangsaan mengingatkan saya untuk tetap berpijak pada nilai-nilai Pancasila, serta menjaga persatuan dalam keberagaman dan menggunakan keahlian serta teknologi untuk memberi manfaat bagi masyarakat. Bagi saya, inilah bentuk bela negara di zaman sekarang, yaitu bekerja profesional, berpikir kritis, dan tetap mencintai tanah air di tengah perubahan zaman. Terima kasih. Indonesia adalah negara yang kaya raya, kaya akan keberagamannya, kaya akan suku dan bangsa-bangsanya, kaya akan keindahan alamnya, kaya akan semua unsur-unsurnya. Mari kita jaga bersama Indonesia kita yang tercinta. Mari berkarya, mari bersatu untuk Indonesia. Indonesia bukan hanya sekedar nama, melainkan simfoni keragaman yang menyatukan jutaan hati di bawah kibaran merah putih. Indonesia tidak hanya satu pulau, melainkan berjuta, beribu-ribu pulau dari Sabang sampai Merauke. Bhinneka Tunggal Ika adalah semboyan negara yang mengajarkan kita untuk bersatu dalam perbedaan. Dengan memahami dan mengamalkan semboyan ini, kita dapat membangun masyarakat yang harmonis dan damai. Wawasan kebangsaan adalah persatuan dan kesatuan bangsa untuk Indonesia maju. Mari kita jaga Indonesia, bukan karena dia sempurna, tapi karena dia adalah warisan, amanah, dan harapan. Setiap tetes keringat, setiap langkah pengabdian adalah wujud nyata bela negara tulus dari hati. Indonesia memiliki ragam suku dan budaya. Maka dari itu, Indonesia menjadi salah satu negara yang indah di dunia. Bersatulah Indonesia, wonderful Indonesia. Indonesia bukan sekedar tempat lahir, tapi rumah tempat kita kembali dan berjuang bersama. Dari Sabang sampai Merauke, terhampar permata Katulistiwa. Inilah Indonesia. Bukan sekedar garis di peta, tapi denyut nadi Bhinneka Tunggal Ika. Keberagaman adalah kekuatan, persatuan adalah kemuliaan. Setiap langkah kecil kita adalah kontribusi besar untuk masa depan. Ingatlah, kita adalah satu, kita adalah Indonesia. Ya, baik. Tadi sebuah satu patriotisme, nasionalismenya kita terhadap bangsa kita harus bangga. Kita sebagai bangsa Indonesia, kita bangga. Sebagai warga negara Indonesia, senang. Nah, ya harus senang. Itu. Dalam penyampaian tadi, mantap-mantap. Ya, ada yang ono sing di video belakangnya pakai dasar penganten, itu ya.
Mbak Diana ya tadi ya. Kayak lagu nih. Duhai Lupa. pengantin baru, duduk bersambil bersendau guro gitu lagu. Nah, itu lagu Nasdaria itu tahun berapa itu ya? Ah, Baru anu toh, baru nikah Mbak Diana ya? Bukan, belum nikah, Pak. Oh, belum nikah. Oh ya wes. Aslinya mana Mbak Diana? Semarang. Oh, Semarang. Apa guru atau apa ini? Saya penyuluh. Oh, penyuluh. Penyuluh di Kota Semarang. Ya, di Kota Gendut. Semarang penyuluh itu sekarang siapa? Riki, Pak Ridwan, siapa lagi itu? Bu Oh, Indah. kamu baru ini ya? Ah, ah. Oke. Ya. Semarangnya mana kamu? Durungan, Pak. Oh, Pedurungan. Ya wes. Oke. Baik. Memang aturannya tidak banyak komentar untuk hasil-hasil karya, baik secara individu maupun kelompok. Oke, sekarang kelompok 2 bisa di-share videonya MP4. Nggih, terima kasih Pak. Izin saya share nggih. Nggak ada suaranya. Ada Pak, sebetulnya Pak. Nggih. Ngapunten Pak, sepertinya ini sinyalnya baru agak bermasalah. Di mana Eh, ini? eh, Ngapunten Pak, ini sinyalnya baru agak lama di sini. Teman-teman ada yang bisa bantu? Mungkin Mas Ilham Dibantu, yang ada di-sharekan. di Ya, laptop. ya. Nah, harus gitu. Cepat tanggap langsung. Dari ujung barat hingga timur kita berbeda, tapi tetap satu, Indonesia. Setiap gerak, setiap nada adalah identitas kita. Beragam bahasa, satu pesan, kami cinta Indonesia. Kami berbeda iman, tapi kami sepakat untuk damai. Semua kamu, semua Indonesia. Di sini tak perlu satu darah untuk saling membantu, karena kita Indonesia. Nada boleh berbeda, tapi irama kita tetap Indonesia.
kami muda, kami beragam, kami penjaga Indonesia. Tak peduli dari mana asalmu, merah putih tetaplah benderamu jua. Kita mungkin berbeda nama, tapi punya alamat yang sama, yaitu Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, harmoni kita miliki. Lestarikan budaya, rajut persatuan bangsa. Indonesia merdeka. Ragam budaya satu jiwa. Ayo lestarikan budaya Indonesia. Setiap logat, setiap kata adalah kekayaan tak ternilai. Bahasa daerah, warisan kita, kekuatan kita, Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda kita semua. Namun satu jua untuk selama-lamanya. Tegak jaya mengawal Indonesia. Jayalah bangsaku, jayalah negeriku. Bangga jadi bagian dari keberagaman ini. Ayo rawat semangat kebersamaan. Setiap denting alat musik tradisional adalah nafas budaya bangsaku, dan aku bangga menjadi bagian dari Indonesia. Indonesia, dari Sabang hingga Merauke, menyatukan ribuan pulau, suku, dan budaya dalam harmoni yang luar biasa. Dan saya bangga menjadi bagian dari Indonesia. Merah putih, bendera kebanggaan kita semua, mempersatukan langkah demi Indonesia jaya. Kami bukan hanya sekedar pelantang, kami adalah orang yang akan membangun negeri. Dengan semangat yang tidak pernah padam, Indonesia jaya. Oke, baik Mbak Gerina ini tadi. Iya, Pak. Semangat tinggi di dalam menyampaikan ya. Jadi rawe-rawe rantas malang-malang putung segala rintangan. Wah, jadi semangat ya. Gelorakan membangun negara Indonesia yang tercinta. Wah, untuk menyongsong masa depan yang gemah ripah lojinawi. Wah, mantap itu ya. Ini pertanda nasionalismenya tinggi, patriotismenya tinggi. Oke. Baik, sekarang setelah menyampaikan kelompok 1 dan kelompok 2, sekarang saya minta tolong kelompok 1, monggo dikoordinir siapa dulu yang tampil, singkat padat, cepat, yuk. Untuk video MP3, MP3. Kelompok 1 tadi ketuanya siapa? Mas Eko? Mas Abdi Wijoyo? Iya, Pak. Mas Abdi, coba untuk yang tampil pertama siapa dulu? Jenengan dulu, diawali jenengan. Terus nanti berikutnya anu. Nah, yuk. Video MP3. Video MP3 sebentar, Pak. Yang lainnya juga dipersiapkan ya, biar nanti langsung action, tidak menghabiskan waktu. Sudah ada, Pak? Oke. Coba saya play ya. Tidak ada suaranya, kalau bila perlu suaranya Pak. Suaranya belum dengar. Belum ada suaranya. Oh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak? Ya, boleh. Tuh. Langsung akan siapa? Perkenalkan, nama saya Abdi Wijoya Rahmadi Soekarna. Saya peserta Latsar Kementerian Agama Angkatan 23, kelompok 1 tahun 2025. Pada hari Selasa, tanggal 29 Juli, kelas Zoom dimulai pada pukul 8 pagi dengan materi tentang wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Dan pemateri yang bertugas untuk mengisi kelas ini adalah Bapak Mustafirin. Kelas dimulai dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Kemenak bersama seluruh angkatan 23. Setelah itu, kelompok lain meninggalkan Zoom meeting dan kita yang kelompok 1 langsung melanjutkan pembelajaran tentang wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Namun dikarenakan materi ini sudah sangat sering disampaikan semenjak kita mulai dari MOOC, jadi Bapak Mustafirin hanya meringkas sekaligus mengevaluasi kepada kita dengan menanyakan hal-hal yang berkaitan dengan wawasan kebangsaan. Kemudian kita melanjutkan ke materi tentang metode analisis prioritas masalah atau identifikasi isu, yang mana itu ada 3. Yang pertama ada APKL atau aktual, problematik, halayak, dan layak. Lalu ada USG atau urgensi, seriousness, dan growth. Lalu yang terakhir itu ada fishbone atau diagram tulang ikan. Ketiga metode ini sering digunakan secara bersamaan atau terpisah untuk membantu dalam pengambilan keputusan, perencanaan, dan penyelesaian masalah, terutama dalam konteks manajemen proyek atau identifikasi masalah dalam suatu organisasi. Demikian pembelajaran secara sinkronus. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kasih apus ya selanjutnya. Baik. Oke, lanjutnya. Yo, Mas Abdi saya. Berikutnya siapa ini? Yo. Stop. Di stop. Nah, wes, yo. Berikutnya Baik, boleh langsung saya Pak panggil Ardi. aja. Oh, dipanggil boleh Pak, boleh Pak. Boleh, Panggil aja Pak. boleh. Monggo. Saya boleh Pak. Ya, monggo. Apakah sudah terlihat? Ya, sudah kelihatan. Oke. Suaranya. Bentar Pak. Ya, tidak usah diulang, Sudah. tidak apa, tidak apa, Oh tidak ya. apa. Tidak usah diulang, tidak apa. Ya penting nanti di suaranya diperbaiki aja supaya suara dengar.
Ya, karena tidak dengar, langsung dilanjut berikutnya. Harapannya bisa suaranya didengar ya. Coba, next. Lanjutkan yang ketiga. Saya boleh, Pak. Boleh, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adiana Paramita Hanesoga, CPNS 2025. Saat ini saya sedang menjalani Latsar CPNS 2025. Pada hari ini, Selasa tanggal 29 Juli 2025, saya telah mengikuti kelas wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara pada jam 8 pagi. Setelah saya mengikuti kelas tersebut, banyak ilmu yang saya dapatkan, yaitu menumbuhkan dan memperkuat rasa nasionalisme, menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia, membangun karakter dan jati diri bangsa, dan dapat menghadapi tantangan global tanpa kehilangan identitas bangsa. Selain itu, saya mempelajari mengidentifikasi suatu isu yang berkembang dan menyelesaikan suatu isu dengan menggunakan teknik APKL atau teknik USG. Dalam era globalisasi yang penuh tantangan ini, semangat kebangsaan menjadi fondasi utama dalam menjaga keutuhan dan kedaulatan bangsa Indonesia. Wawasan kebangsaan adalah cara pandang Indonesia terhadap diri dan lingkungannya, yang mengutamakan persatuan dan kesatuan dalam kerangka negara Kesatuan Republik Indonesia. Wawasan ini menambahkan kesadaran bahwa Indonesia bukan hanya sebuah wilayah geografis, melainkan rumah bersama yang harus dijaga, dihargai, dan dibela oleh seluruh rakyatnya. Wawasan kebangsaan tidak hanya sebatas simbol dan slogan. Ia hadir dalam kehidupan sehari-hari melalui rasa cinta tanah air, toleransi antar suku dan agama, serta partisipasi aktif dalam menjaga persatuan. Dalam wawasan ini, seluruh komponen bangsa, dari pemerintah hingga rakyat biasa, memiliki peran dalam mewujudkan cita-cita nasional, yaitu masyarakat yang adil, makmur, dan berdaulat. Sejalan dengan itu, nilai-nilai bela negara menjadi instrumen penting untuk memperkuat ketahanan nasional. Bela negara bukan hanya angkat senjata, tetapi mencakup sikap dan tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Saya harap setelah mengikuti Zoom tersebut, saya menjadi pribadi yang lebih baik dan menjadi agen perubahan di masyarakat sekitar. Karena generasi muda memiliki peran strategis dalam mewujudkan wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Di tangan merekalah masa depan bangsa ditentukan. Oleh karena itu, sudah saatnya kita semua sebagai bagian dari bangsa ini menumbuhkan kesadaran kolektif bahwa mencintai dan membela negara adalah tanggung jawab bersama. Ya, baik. Bagus kalau boleh sedikit aja, ini hanya teknis. Mbak Adiana seorang penyuluh. Kalau salam, nanti salamnya harus yang bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kafnya agak dibaca panjang. Ojo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu salamnya penyanyi dangdut. Ya, waktuku kecil aku nggak tahu yang mungil-mungil. Ku sentil-sentil, ku kira pentil, nggak taunya pensil. Aku kok penyanyi dangdut mau ya. Salam ini jadi ya. Penyuluh ini masanya. Penyuluh nanti sudah dilihat oleh masyarakat gitu. Mbak Diana ya. Mbak Diana itu putranya siapa? Pegawai Kemenang. Saya anaknya Pak. Bukan Pak. Tapi pegawai anaknya Kemenang. Nah, Bapak mungkin kalau Kemenang mungkin saya kenal semuanya. Karena saya dulu di Kemenang 13 tahun. Kemenang Kota Semarang ya. 13 tahun. Sekarang ini kepalanya siapa? Tasit. Tasit. Oke. Oh, next ya berikutnya ya. Berikutnya next. Oke, saya ini Pak. Ya, Mas Hilmi Fuadio. Monggo.
Sudah terlihat? Belum terlihat, Mas. Belum. Ya, tambah tinggi tambah berat, maka tubuhnya bertambah, ukuran tubuhnya bertambah. Itu tumbuh. Kalau berkembang, Sekarang? Belum kelihatan. Belum. bertambahnya massa dan ukuran tubuh. Oke. Kalau berkembang, bertambahnya Sudah nggih? boleh garis besarnya. Oke, sudah. Oh, sudah bisa mikir? Langsung bisa mikir? Bertambahnya kemampuan. Ya. Barangkali kalau bisa suaranya Dari tidak usah diulang, langsung tapi mikir ya. Belum ke suaranya mikir, belum itu dengar. apa dulu? Ya. Kan cuma bisa nangis, terus itu echo ya, terus mama ini nah baru bisa itu ya, lama-lama Agak dipercepat kalau suaranya tidak dengar, tarik aja. Nah, tak, nanti sambil diperbaiki ya suaranya ya. Ya, tarik lagi. Ya, itu ya. Masih kendala di suara, diperbaiki lagi. Ayo, next berikutnya. bedanya lagi. Saya, Pak. Ya, enggak. Bentar, Pak. Mohon maaf, Pak. Ini komputernya malah error. Ya, langsung
Diganti Ini berikutnya. enggak Pak, mohon maaf Pak. Oke, langsung ganti berikutnya. Terus yang lainnya juga dipersiapkan. Nanti langsung lebih cepat, lebih baik ya. Ya, bisa di stop PowerPoint-nya, MP 3-nya. Di stop, Mas Agun. Ya, ini aduh malah keluar. Nah, udah baik, bisa dimulai lagi berikutnya. Masih kelompok 1. Assalamualaikum Pak. Ya, salam. Mbak Aulia, oke. Nggih, saya Aulia. Saya insya Allah sudah siap untuk memutarkan, namun sepertinya isinya berbeda dengan teman-teman. Saya malah secara general Pak, pembelajaran sinkronus dan Silakan, enggak asinkronus. apa-apa, enggak apa-apa. Enggak apa. Karena awalnya belum ada opening, guys, jadi saya opening di sini. Enggak apa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aulia Ramadina Devi dari guru BK dari IMAN 4 Kebumen. Sepertinya melihat dari pengalaman Mas Ardian dan Mas siapa tadi yang nggak ada audionya itu pakai media player bawaan dari laptop deh. Jadi saya mencoba pakai media player lain, semoga bisa. Sudah terdengar, teman-teman, Pak? Ya, lihat. Barangkali bisa dengar suaranya, barangkali. Saat ini belum bisa kedengaran suaranya. Share Sama sound-nya nggih? di klik dulu, Pak. Gimana? Kan sebelum nge-share itu tulisan ada dicentang itu share sound. Oh, share sound. Tunggu Itu ya sebentar. dicek pang dulu biar ada suaranya. Oke, saya coba. Yang di mana, Pak? Share sound. Yang waktu mau share screen itu. Sebentar. Mungkin teman-teman ada yang mau mulai dulu. Yang merasa bisa tampil dulu, nanti enak. Jadi nanti waktunya tidak habis. Ya. Tampil dulu terus nanti enak. Nah, kalau yang merasa masih kurang bagus ya minta didekati sama temennya atau suruh nge-share tidak apa-apa. Oke, terus lanjutkan terus ya, Pak. Monggo. Oke, sebentar. Ini malah melek. Mungkin teman-teman yang lain. Stop share. Saya stop share dulu deh. Monggo teman-teman yang lain dulu. Baik, Ya, saya yang lainnya dulu, yuk. Saya Pak izin. Oke, monggo. Saya Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkanlah, nama saya Ahmad Hanifuddin, peserta Latsar 2025 dari kelompok 1 angkatan 23 pada periode 4. Perkenalkanlah, pada kali ini saya akan menyampaikan pengalaman pembelajaran sinkronus dan asinkronus, di mana
pada kelompok saya telah dimulai pada hari Senin 28 Juli 2025. Untuk memenuhi tugas pada hari ini, Selasa 29 Juli 2025, saya telah mengikuti pembelajaran secara daring melalui Zoom meeting. Mekanisme pembelajarannya yaitu pembicara memulai kelas dengan memeriksa kehadiran sekaligus perkenalan antar peserta dan perkenalan dengan pemateri. Peserta dapat bertanya langsung melalui fitur chat dan mikrofon, dan pembicara memberikan kesempatan kepada peserta untuk berdiskusi dan berbagi pengalaman. Pembicara mempresentasikan materi dengan sangat jelas dan memberikan contoh-contoh yang relevan. Materi disampaikan melalui slide. Pembelajaran online seperti ini dapat meningkatkan fleksibilitas dan aksesibilitas. Teknologi pembelajaran menggunakan Zoom dan LMS seperti ini adalah pilihan yang sangat tepat untuk meningkatkan hasil belajar dan kualitas pembelajarannya untuk para peserta. Materi yang dibahas adalah tentang sikap perilaku bela negara, ini pada hari Selasa. Kemudian membahas tentang langkah-langkah dalam identifikasi dan deskripsi isu, mendeskripsikan suatu isu, kemudian dilanjutkan dengan pemaparan cara memilah dan menapis isu tersebut, di mana ada beberapa teknik dalam memilah dan menapis isu. Di antaranya adalah teknik APKL, merupakan singkatan dari aktual, problematik, kekhalayakan, dan kelayakan. Yang kedua yaitu dengan teknik USG, yang merupakan urgensi, seriousness, dan growth. Proses pembelajaran latsar kali ini juga melalui asinkronus, khususnya dalam pembelajaran melalui pemberian tugas oleh pemateri kepada peserta, di mana saya bisa mengakses materi pembelajaran melalui platform LMS, dan pemberian tugas dari pemateri bisa saya upload di LMS tersebut. Materi yang dibahas adalah tentang analisis isu-isu hingga penyelesaian masalah pada isu tersebut. Fleksibilitas pembelajaran asinkronus memungkinkan peserta untuk belajar sesuai dengan jadwal masing-masing dan mengerjakan tugas yang diberikan. Metode pembelajaran sinkronus dan asinkronus seperti ini sangat efektif karena peserta bisa belajar dan tetap bisa mengerjakan tugas-tugas di kantor. Berikut yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, lengkap ya, tadi sudah disampaikan. Oke, kita kasih hapus. Nah, selanjutnya, monggo. Langsung siapa? Saya, Pak. Afwan Ghifari ya, monggo. Kelihatan ya, Pak? Sudah, Pak? Nah, kelihatan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afwan Ghifari. Saya salah satu peserta Latsar Angkatan 23 Kelompok 1. Pada kali ini saya akan menceritakan pengalaman pembelajaran pada agenda pertama pada hari Selasa 29 Juli 2025 tentang wawasan kebangsaan. Pada hari ini pembelajaran secara sinkronus tentang wawasan kebangsaan ini diisi oleh Bapak Mustafirin. Melalui Zoom meeting, Bapak Mustafirin ini mengawali pembelajaran dengan perkenalan peserta secara satu persatu.
dipanggilin namanya satu persatu dan menyebutkan nama dan instansi di mana mereka atau kami ditempatkan. Setelah perkenalan selesai, Bapak Mustafirin memberikan pertanyaan kepada kami tentang apa arti dari wawasan kebangsaan. Bapak Mustafirin memanggil dengan acak peserta untuk menjawab pertanyaan dari beliau tersebut. Proses pembelajaran ini melalui diskusi interaktif dan jawaban dari peserta itu cukup atau sangat bagus-bagus dan cukup menarik dan menjawab pertanyaan dari Bapak Mustafirin tersebut. Setelah diskusi interaktif selesai, Bapak Mustafirin mengakhiri diskusi ini dengan salah satu lagu dari legenda dangdut Indonesia, yaitu Rhoma Irama, yang dinyanyikan langsung oleh Bapak Mustafirin. Jadi lebih menarik lagi Zoom meetingnya. Namun dari pembelajaran hari itu, saya memahami bahwa wawasan kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia terhadap dirinya sendiri dan lingkungannya berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Nilai-nilai utama yang kami pelajari yaitu mencakup persatuan dalam keberagaman, karena bangsa Indonesia memiliki berbagai macam suku bangsa, bahasa, dan budaya. Serta kita diajarkan untuk cinta tanah air dan bangsa dengan cara menjaga lingkungan, itu salah satunya. Dan mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi atau golongan. Menjaga keutuhan NKRI, dan kami juga menyadari bahwa wawasan kebangsaan ini tidak hanya harus dipahami, tetapi juga diamalkan dalam kehidupan sehari-hari, baik di kantor ataupun di lingkungan dan di masyarakat secara luas. Pengalaman belajar ini membuka mata saya bahwa wawasan kebangsaan bukan hanya pelajaran teoritis, tapi juga sikap hidup. Saya merasa lebih termotivasi untuk menjadi ASN yang tidak hanya cerdas dalam berpikir dan bekerja, tetapi juga peduli pada bangsa dan negaranya. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya, budaya seni karya bangsa Indonesia jangan sampai ditiadakan. Nanti kalau ditiadakan diambil oleh bangsa-bangsa lain ya. Kita punya dangdut, kita punya pop, kita punya rocker, kita punya balasi, kita punya rebana, kita punya nasdaria, kita model punya banyak ini ya. Jangan sampai ditiadakan, stagnan, nanti diambil oleh bangsa lain ya. Tidak usah jauh-jauh lah. Namanya Riok Ponorogo hampir saja diminta di Malaysia. Tahu tempe mau diambil ke Singapura lah gitu ya. Jadi itu. Oke, next. Berikutnya langsung tampilkan siapa yang tampil. Oke, Mbak Arum. Arum manis ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arum Soraya dari Angkatan 23 Kelompok 1. Saya akan bercerita atau berbagi pengalaman saya mengenai pelatihan dasar dengan metode pembelajaran secara sinkronus dan asinkronus. Hari ini adalah hari ketiga saya mengikuti kegiatan pelatihan dasar CPNS secara daring dengan metode pembelajaran sinkronus dan asinkronus. Pada agenda 1, sikap perilaku bela negara, saya dan teman-teman mengikuti pembelajaran dengan metode sinkronus via Zoom meeting dengan pemateri Bapak Dr. Haji Mustafirin SAG MAG.
Kita mempelajari wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara, serta belajar metode untuk menganalisis isu-isu kontemporer. Setelah materi selesai disampaikan, saya dan teman-teman diberikan waktu untuk bertanya, sehingga dengan metode sinkronus ini, saya dan teman-teman bisa bertatap muka secara daring dan bisa menyampaikan secara langsung apa yang ingin kita sampaikan. Hanya saja ada beberapa momen gangguan sinyal internet sehingga suara terdengar kurang jelas dan sedikit mengganggu proses pembelajaran. Setelah Zoom, kita mendapatkan tugas secara individu maupun tugas secara kelompok yang harus kita kerjakan secara mandiri di tempat tugas kita masing-masing. Pembelajaran secara asinkronus ini membuat kita mandiri dalam belajar karena tidak didampingi secara langsung oleh pemateri dalam mengerjakan tugas, sehingga membuat kita harus lebih belajar lagi supaya bisa mengerjakan tugas dengan baik dan tepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, oke, next. Berikutnya lagi. Saya, Bapak. Oke. Ahmad Khalif, ya. Sudah muncul, Bapak, untuk... Sudah muncul. Terima kasih. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Dari pembelajaran cerita terkait Bisa dikeraskan sedikit kalau bisa tapi. Selama kurang lebih sudah 2 hari ini. Jadi yang pertama, sebelumnya sudah ada terkait MOOC yang sangat luar biasa, aplikasi yang digunakan untuk latsar atau latihan dasar awal. Kita tahu aplikasi ini memberikan modul-modul negara, berakhlak, dan yang lain-lain, serta juga ada evaluasi terkait pembelajaran, ada modul, ada juga PPT atau tayangan yang ada pada MOOC. Selanjutnya ke latsar yang e-learning pertama ini sangat luar biasa juga, bisa dilakukan secara Zoom, pembukaan bersama-sama yang dibuka oleh Menteri Agama Kemenak Bapak Nazaruddin Umar yang juga selaku Menteri dalam Kementerian Agama. Selanjutnya ada beberapa materi yang sudah digunakan atau diajarkan. Yang pertama kemarin ada mulai dari dinamika kelompok, membuat kelompok dengan menggunakan aplikasi, dengan apa namanya kemarin lupa saya, ada aplikasinya yang itu juga sangat kekinian. Kelompok, terus pemberian materi yang sangat luar biasa pada oleh pemateri atau widya suara yang mulai dari pagi sampai malam sangat luar biasa ini. Dan pembelajaran yang saya ambil juga ada banyak sekali pelajaran yang bisa diambil mulai dari bela negara, wawasan kebangsaan, berakhlak, yang sampai isu kontemporer sekarang. Dan dengan aplikasi ini sangat lumayan bagus, menjadikan kita tidak gagap teknologi karena kita sudah menggunakan aplikasi. Ada beberapa kelemahan, bukan kelemahan sebenarnya, tapi kekurangan, yaitu ketika sinyal internet
hilang atau sinyal internet mati listrik itu juga kadang mempengaruhi. Ya, itu hanya sekecil saja, tapi overall untuk semuanya, mulai aplikasi, mulai pembelajaran, sangat luar biasa bagus. Oke, terima kasih. Ampun, Bapak. Ah, ya sifat nasionalisme masih tinggi. Oke, next berikutnya. Next berikutnya. Kelompok Halo? satu apakah sudah semua? Ya, coba kelompok satu apakah sudah semuanya? Oke, Sudah next. semua seperti apa? Eh? Sudah Sudah semua, semua. Pak. Baik, sekarang kelompok dua ya. Oke, kelompok dua mulai dari nomor satu, monggo, mulai. Mas Azinuddin, monggo. Mas Aziz belum ada ya? Mungkin lanjut dulu nomor 2, teman-teman. Kelihatan deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jika Lusdam Akbar. Saya dari kelompok 2 angkatan 23 gelombang 4. Di sini saya dalam mengikuti kegiatan sinkronus dan asinkronus ini pada agenda 1, saya belajar bagaimana menyelesaikan isu-isu yang ada di KUA Kecamatan Trangkil, terutama pada bagian pengarsipan dokumen akte nikah. Saya belajar dengan menggunakan analisis APKL dan analisis USG untuk menentukan prioritas isu-isu yang terjadi di KUA Kecamatan Trangkil, serta menggali akar permasalahan yang terjadi. Saya sadar bahwa pengarsipan di KUA Kecamatan Trangkil sangat penting untuk melakukan pelayanan publik bagi masyarakat, khususnya saat mencari dokumen akta nikah yang sudah lama dan sudah rusak seiring bertambahnya tahun atau zaman. Sehingga saya mendapatkan solusi untuk melakukan scan terhadap dokumen akta nikah di KUA Kecamatan Trangkil, sehingga memudahkan pegawai dalam mencari dokumen akta nikah dan berusaha menjaga dokumen negara, serta memberikan pelayanan terbaik cepat untuk masyarakat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, sangat jelas. Oke, next berikutnya. Pak, saya Azinuddin dari kelompok 2, Pak. Mohon izin untuk Ya, share. Pak. Oh, Monggo, ya udah, kelompok jangan dua dulu, yang jangan. siap. Apakah terdengar, Pak? Nggak dengar, tapi Pak, suaranya nggak dengar. kelompok 2 angkatan Ini sudah terdengar. Pak, yang mengikuti Balai Diklat Keagamaan. Pelan, Alhamdulillah, lalu saya kurang bisa keras. aktif dalam mengikuti kegiatan ini bermulai dari Senin Ya, tanggal sudah cukup. 8 Juli
2025 di hari pertama dan kemarin di tanggal 29 Juli. Di hari pertama setelah diawali dengan pembukaan, materi pertama disampaikan oleh Ibu Uun tentang kebijakan pengembangan SDM, aparatur dan nilai dasar ASN. Beberapa yang diajarkan oleh Bu Un yaitu mengenai 8 program prioritas atau ASTOPROTAS yang menjadi arah transformasi Kementerian Agama. Dan juga Bu Un menekankan mengenai 3 pilar kompetensi ASN Kemenak seperti kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosiokultural. Tentunya Bu Un juga mengharapkan bahwa ASN menjadi adaptif dan relevan seperti eh, kita menghadapi tantangan di era disruptif teknologi, tantangan geopolitik nasional, internasional. Nah, kita dituntut untuk adaptif. Selanjutnya, di sesi kedua tentang dinamika kelompok, materinya disampaikan oleh Bu Rizka mengenai tentang pentingnya sebuah tim. Dan di antara kita, di Angkatan 23 berkenalan satu sama lain. Sampai akhirnya ditentukan oleh ketua dan sekretaris angkatan. Alhamdulillah, saya diamanahkan menjadi sekretaris satu angkatan. Semoga saya bisa menjalani amanah ini dengan baik dan sukacita. Pada sesi yang di pertama di hari kedua itu mentor yang mengajar adalah Bapak Maliki. Dalam pelatihan ini ada mengenai tentang wawasan kebangsaan, nilai-nilai dasar bela negara, dan juga diajak untuk menganalisis isu kontemporer seperti rendahnya minat belajar siswa dan di situ kami diajak untuk berlatih membuat solusi dan mencari masalah terlebih dahulu. Jadi mencari core isu yang paling utama apa yang kita bisa temukan gitu. Dan ada juga pembagian tugas melalui Bapak Maliki tugas individu. Nah, salah satunya adalah kita harus membuat lewat diagram fishbone. Nah, itu untuk membedah akar masalah dan mencari strategi untuk mengatasi. Tapi satu sisi kita bukan untuk menjustifikasi, tetapi menyentuh sisi edukatif dan solutif. Nah, tentunya baik dalam kegiatan sinkronus ataupun asinkronus, saya merasa bersyukur dan semangat menjadi ASN yang eh, nantinya akan menjadi ASN yang penuh dengan kesyukuran seperti itu. Jadi ini adalah sebuah amanah bagi saya dan saya akan Oke, next berikutnya. Ya, Pak, sebentar. Mohon maaf, apakah terdengar suaranya? Tadi dengar, sekarang terakhir, hanya terakhir aja. Saya ulangi ya, Pak. Akan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dan Budia Hedinagara, Bapak Anwar Balai Tiga Semarang, dan 23 bulan Oktober. Kali ini akan menyampaikan pengalaman belajar secara sinkronus pada agenda 1 yang terkait wawasan kebangsaan dan analisis core isu yang diampu oleh Bapak Maliki SPD IMPDI. Wawasan kebangsaan merupakan bagaimana cara kita memandang atau sikap untuk melihat bangsa Indonesia. Negara Indonesia merupakan negara yang beragam budaya, suku bangsa, dan agama. Kemajemukan ini harus dilihat dengan cara pandang yang tepat. Karena apabila tidak tepat dalam memandang suatu hal akan berdampak pada sikap dan perilaku kita. Tidak selalu cara pandang seseorang itu tepat. Seperti ASN, ketika melihat hal seperti itu, maka apa yang harus kita lakukan adalah melihat dari kacamata orang lain. Wawasan kebangsaan bukan hanya sekedar perbedaan keberagaman. Dalam satuan tugas pasti banyak keberagaman dan perbedaan. Dan itu akan berdampak pada kinerja individu dan tersebut. Permasalahan-permasalahan tersebut harus kita analisis
dengan apa penyebabnya. Dan kemudian dicari solusi sesuai tugas yang kita analisis itu dengan menggunakan APKL, soal problematik kekhalayakan dan kelayakan serta USD, urgency, seriousness, dan growth. Demikian pemaparan learning journal dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, dengar suaranya tapi tidak kelihatan gambarnya ya. Harus ada semacam not gelombang naik turun naik turun naik turun itu ya. Oke, next berikutnya. Saya Manik Sinsir, Pak. Apakah terdengar, Pak? Assalamualaikum warahmatullahi Dengar. wabarakatuh. Saya Danu Adam Nugroho serta Latsar angkatan 23 Kurang keras kelompok suaranya. menyampaikan pengalaman afektif dan kognitif saya selama mengikuti Apakah sudah terdengar, Latsar, Pak? baik sinkronus maupun asinkronus. Dari sisi afektif, emosi saya naik turun selama mengikuti Latsar. Kurang keras sedikit. Awalnya, ada rasa antusiasme yang besar, terutama saat sesi sinkronus. Melihat teman-teman yang semangat berdiskusi, Sudah maksimal, Pak. kemudian dosen ataupun fasilitator yang sangat menginspirasi, itu menularkan energi positif. Ada rasa senang berinteraksi, berbagi ide, dan merasa menjadi bagian dari kelompok yang punya tujuan yang sama. Tapi di sisi lain ada juga momen cemas dan jenuh, terutama saat tugas asinkronus menumpuk atau materi yang kurang dipahami dan harus diselesaikan secara individu. Kadang saya merasa sendirian menghadapi modul itu, tapi setiap kali berhasil menyelesaikan tugas, setiap kali bisa memahami konsep yang sulit, ada rasa puas dan bangga yang luar biasa. Ini membangun kepercayaan diri saya. Di sisi lain, secara kognitif, Latsar ini benar-benar membuka wawasan saya. Saat sesi sinkronus lewat Zoom rasanya seperti kuliah tatap muka. Fasilitator dengan lugas menjelaskan materi tentang nilai-nilai ASN berakhlak, manajemen ASN sampai isu kontemporer. Diskusi interaktif bersama teman-teman dari berbagai instansi itu juga hal yang paling seru. Kami bisa tanya langsung bedah kasus dan dapat berbagai perspektif baru. Rasanya konsep-konsep yang tadinya hanya di buku jadi lebih hidup dan relevan dengan kondisi sekarang. Nah, pada sesi asinkronus ini tantangan yang berbeda. Saya harus belajar mandiri lewat modul, video, dan mengerjakan tugas. Awalnya kaget karena sendiri ataupun individu, tapi lama-lama justru disinilah kemampuan belajar mandiri dan disiplin saya terasah. Saya jadi tahu kecepatan belajar saya sendiri, bisa mengulang materi yang susah dan memaksa diri untuk mencari jawaban. Kombinasi kedua metode ini bikin saya nggak cuma hafal teori, tapi benar-benar memahami dan bisa mengaplikasikan materi Latsar. Intinya Latsar ini nggak cuma ngasih ilmu kognitif, tapi juga membentuk mental dan emosi saya. Saya jadi lebih siap, lebih termotivasi, dan punya komitmen kuat untuk menjadi ASN yang berakhlak dan profesional. Pengalaman Latsar ini benar-benar menjadi pengalaman dan bekal berharga untuk mengabdi pada negara. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Next berikutnya. Ya, mohon izin share screen, Pak. Apakah terdengar, Pak? Dengar suaranya. Saya bagikan sama dengan materi sikap. Kurang keras, Mas.
kurang keras. Setelah saya mengikuti pelajaran saya juga merasa termotivasi untuk menjadi ASN yang profesional, berintegritas, dan memiliki semangat kebangsaan yang tinggi. Saya tergerak untuk menemukan nilai-nilai baru dalam sehari-hari, baik dalam saya mendapatkan banyak pengetahuan dan sama ini bahwa bela negara tidak hanya untuk mengangkat senjata, tetapi juga bisa dilakukan tugas dan tanggung jawab kita sebagai ASN dalam memberikan pelayanan terbaik masyarakat. Saya juga mengerti bahwa nilai-nilai dasar bela negara meliputi cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, setia kepada Pancasila sebagai ideologi rela serta mempunyai bela negara. Pembelajaran ini tidak hanya memperkaya wawasan saya, tetapi juga membentuk sikap komitmen saya sebagai abdi negara dalam melayani masyarakat. Sekian pengalaman yang dapat saya bagikan dan belajar bagi Oke. Ya Pak, sekedar Ya. Pak. Oke, next berikutnya. Ye. Hijau merimbun. Hijau merimbun di darat. Next dulu Pak, belum bisa ya Pak. Oke, yang lainnya coba. Pak, izin nggak Pak? Apa yang barusan diisi atau? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitriana Anissa, peserta Lasar periode 4, angkatan 23, kelompok 2. Pada hari ini saya mendapatkan pembelajaran tentang agenda 1 Lasar tentang wawasan kebangsaan dan bela negara. Dari hasil pembelajaran hari ini, saya memperoleh pemahaman yang cukup mendalam dan bernilai strategis bagi saya sebagai calon ASN. Materi ini tidak hanya memperkaya pengetahuan secara teoritis, tapi juga membentuk sikap mental dan karakter saya sebagai pelayan publik yang berintegritas dan memiliki semangat nasionalisme. Nah, materi tentang bela negara itu membuka pandangan saya bahwa bela negara itu tidak selalu identik dengan senjata atau perang saja, melainkan juga diwujudkan dalam bentuk sederhana seperti disiplin dalam bekerja dan melayani masyarakat dengan penuh dedikasi dan tanggung jawab. Dalam konteks ASN, bela negara adalah sikap dan perilaku yang mencerminkan loyalitas terhadap bangsa dan negara melalui pelaksanaan tugas dan fungsi atau tupoksi kita secara profesional dan beretika. Selain itu, hari ini saya juga belajar menganalisis isu-isu kontemporer atau core issue di madrasah tempat saya bekerja dengan menggunakan analisis APKL dan USG. Di mana analisis APKL sendiri merupakan kepanjangan dari aktual, kemudian problematik, kehalayakan, dan kelayakan. Sedangkan USG adalah kepanjangan dari urgensi, seriousness, dan growth. Kemudian dari hasil kedua analisis tersebut, dianalisis lagi dengan menggunakan diagram fishbone,
yang terdiri dari beberapa kategori yang meliputi manpower atau sumber daya manusia, kemudian material atau bahan bakunya, metode, dan milieu atau lingkungan. Nah, dari hasil analisis menggunakan diagram fishbone nanti akan dihasilkan suatu core issue yang kemudian akan dicari bagaimana ide-ide penyelesaian masalahnya, bagaimana langkah-langkah dalam menyelesaikan core issue tersebut. Kemudian dari langkah-langkah tersebut tentunya dikaitkan dengan bagaimana implementasi nilai-nilai bela negara dalam penyelesaian masalah tersebut. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, oke, next. Baik Pak, izin saya Gerina. Dan sinkronus agenda 1 tentang sikap perilaku bela negara bab wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara yang disampaikan oleh Bapak Maliki. Dalam pembelajaran tersebut, saya mendapatkan pengetahuan dan pemahaman tentang wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara yang akan menjadi pondasi penting dalam peran saya ke depannya sebagai aparatur sipil negara. Selain itu, saya menjadi lebih memahami bagaimana mengimplementasikan nilai-nilai bela negara tersebut dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam peran saya sebagai individu, masyarakat, maupun pelayan masyarakat. Lebih lanjut, dalam hal penugasan, saya belajar untuk menganalisis isu saya temukan di unit kerja saya sebagai pengawas jaminan produk halal di Kementerian Agama Kabupaten Kulon Progo menggunakan metode APKL dan USG serta menganalisis penyebab core issue menggunakan diagram fishbone. Core issue yang saya angkat yaitu masih rendahnya kepatuhan pelaku usaha mikro dan kecil terhadap kewajiban sertifikasi halal, di mana sebagian besar pelaku usaha mikro dan kecil belum memiliki kemauan untuk mengurus sertifikasi halal karena adanya anggapan bahwa proses sertifikasi halal itu rumit, lama, dan berbayar, serta belum tahu harus mengurus kemana. Dengan analisis isu ini, saya menemukan beberapa gagasan untuk mengatasi masalah ini, seperti dengan adanya sosialisasi sertifikasi halal, membuat dan menyebarkan panduan teknis sertifikasi halal, dan menguatkan koordinasi dengan pendamping proses produk halal atau P3H setempat. Harapannya, dengan terrealisasinya gagasan ini bisa membantu mewujudkan tercapainya target capaian sertifikasi halal khususnya di Kabupaten Kulon Progo. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya bagus, saya senang Mbak Indra Pratiwi ini saya luruskan sedikit. Ini Kementerian Agama ya? Betul. Mbak Gerina nanti kalau membaca jangan halal, pakai halal. Itu kalau dalam bahasa Arab namanya ha. Siapa? Ada orang dalil, wah kayak dalam itu udah halal, wah. Katanya dari pondok, wah pondok pesantren. Ternyata jebuli pondok pesantren Tebu Abang, bukan Tebu Timur. Nah, itu ya. Dalam hadis Nabi, ini namanya sewu. Dalam hadis Nabi dijelaskan, salah, pakai ha. Dalam hadis Nabi telah disampaikan produk halal, begitu ya, bukan halal. Artinya lain. Hak dengan hak itu lain, sudah beda kata atau kalimat dalam bahasa Arab. Gitu ya Mbak Gerina ya. Siapa? Matur nuwun. Berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Wabil Mubarak. Di sini saya merupakan peserta Latsar Kemenak periode 4 angkatan 23 kelompok 2. Pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2025,
kami belajar tentang wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara yang diampu oleh Bapak Maliki. Pembelajaran ini diberikan untuk membekali peserta dengan kemampuan memahami wawasan kebangsaan melalui pemaknaan terhadap nilai-nilai bela negara, sehingga peserta memiliki kemampuan untuk menunjukkan sikap perilaku bela negara dalam suatu kesiapan yang mencerminkan sehat jasmani dan mental menghadapi isu-isu yang kontemporer sebagai PNS yang profesional. Dengan indikator keberhasilan yakni mengidentifikasi nilai-nilai yang mendasari setiap sikap perilaku bela negara dan analisis wawasan kebangsaan. Selanjutnya, melakukan analisis isu kontemporer di lingkungan unit kerja dan jabatan peserta. Lalu yang terakhir, melakukan praktik yang mencerminkan kesiapsiagaan fisik dan mental dalam suatu kegiatan yang melatih kedisiplinan, kepemimpinan, kerjasama, dan prakarsa agar dapat mewujudkan kesiapsiagaan bela negara. Dalam hal ini, kami diberi tugas untuk melakukan pengujian terhadap masalah atau permasalahan yang ada di unit kami. Dengan pesan utama yakni harus sesuai tupoksi pekerjaan kita. Yakni untuk menemukan core isu atau isu utama dengan menggunakan analisis APKL dan USG. Dan di sini saya mengangkat tentang belum optimalnya bimbing digital sebagai isu utama yang menurut saya menjadi sorotan utama dan menjadikan pembahasan ini menjadi inti dan perlu untuk didalami. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, next berikutnya. Ya, ini dalam rangka biar patriotisme tinggi, supaya per individu itu disuruh menyampaikan tentang wawasan isu-isu kontemporer itu biar nasionalismenya, patriotismenya tinggi terhadap bangsa kita. Ayo next berikutnya. Pak Ketua kelompok 2, gimana? Yang belum siapa? Masih ada satu, Mas Iqbal. Iqbal Wibisono, yang mana? Ayo. Iqbal Wibisono, yang kemarin DPR Golkar masuk korupsi, akhirnya dipecat. Semoga tidak Mas Iqbal bukan yang dipecat mungkin. Mana Mas Iqbal? Sepertinya ke log out, Pak. Sebentar. Gimana? Kelompak enggak, Mbak Monggo, Mas Grina? Iqbal. Sudah masuk, Pak. Monggo, Sudah Mas masuk. Iqbal. Oke. Ini kok enggak kelihatan orangnya, Mas Iqbal nih. Warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Iqbal Haraka Mahendra dari kelompok 2 angkatan 23. Di sini saya ingin menceritakan pengalaman yang saya dapatkan dari sesi sinkronus maupun asinkronus. Jadi, selama sesi sinkronus maupun asinkronus saya mendapatkan banyak wawasan baru, banyak nilai-nilai pengetahuan, kebijaksanaan baru dari pengajarnya yang mana mereka
secara sederhana dapat menjelaskan konsep-konsep yang sebelumnya menurut saya rumit. Sehingga dalam hal ini saya dapat paham materi-materi tersebut. Di antaranya seperti core values dari ASN, dan wawasan kebangsaan dan integritas ASN, serta penjelasan-penjelasan yang berkaitan dengan kajian-kajian ASN. Diskusi-diskusi langsung yang oleh pengajar, oleh pihak Widya Suara, dan rekan-rekan sesama anggota Latsar merupakan suatu pengalaman yang menyenangkan bagi saya, pengalaman baru, dapat berkenalan dengan orang baru, dan itu merupakan suatu yang bernilai. Mungkin demikian pesan-pesan saya atau kesan-kesan saya. Apabila banyak salah, saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Ladih kok udah orangnya, nggak ada kelihatan. Yang menyampaikan, yang nge-share Mbak Grina ini. Bukan, Mbak. Beliau langsung. Oke. Sudah selesai semuanya? Sudah disampaikan semuanya? Kelompok 2 sampun. Oke. Kalau oke, sebelum terakhir ada tugas satu, yaitu mereview atau membuat kesimpulan mata diklat wawasan kebangsaan disimpulkan menjadi 4,5 halaman. Jadi ada modul wawasan kebangsaan yang mendapatkan oleh-oleh dari MOC LAN, Lembaga Administrasi Negara. Sudah diupload semua untuk wawasan kebangsaan? Halo? Halo? Sudah diupload semua untuk wawasan kebangsaan? Sampun. Nah, nanti Yang video nggih, Pak? tak ulangi lagi. Panjenengan untuk hari Rabu ini ada tugas, namanya tugas mengumpulkan rangkuman atau resuman buku modul wawasan kebangsaan. Dibuat 4,5 halaman. Tidak cukup. Ada pertanyaan? Izin bertanya Pak, ini individu ya Pak? Gimana Mas Ajinuddin? Tugas individu ya Pak? Ya, individu. Mosok resume kok bareng-bareng kelompok ya. Oke. Nah, individu ya. Jadi kelompoknya tidak ada tugas. Sudah, oke? Baik, nanti malam di-upload di BLC. Oke, saya kira itu. Sebelum saya tutup, ada pertanyaan? Masih ada waktu dimanfaatkan. Terus kegiatan kita ini sampai hampir kurang lebih 2 bulan. Kegiatan kita ini selesai. Oke, saya kira itu apa yang saya sampaikan. Barangkali Mau ada. tanya lagi Pak? Gimana, boleh. Nggak bayar loh. Ini pertanyaan saya nggak bayar loh. Dikira saya bayar. Nah, gimana? Oh, untuk ketentuan fontnya atau ukuran kertas dan sebagainya ada? Bebas. Oh, ya. Yang penting 4,5 halaman itu ya Pak? 4,5 halaman. Gitu ya. Siap. Matur nuwun Pak. Oke, ya, gitu. Ada pertanyaan? Mungkin Mbak Gerina, Mbak Fitria, Mbak Eko Firediana. Pak, izin bertanya, mungkin Pak. untuk menjelaskan kembali Pak. Untuk modulnya berarti menggunakan modul wawasan kebangsaan yang dulu diakses di MOOC itu, Nggih? Betul. Kemudian untuk yang 4,5 halaman itu apakah harus 4,5 atau itu minimal? Justru itu harus 4,5 halaman. Nanti baik. kalau saya ngomong terserah, wah nanti langsung mengambil
lewat GPT, lewat AI, lewat semacam-macam, lewat mungkin temannya diupload, nah gitu ya. Masuk Widya Iswara dihapusi terus karo peserta. Ya kadang-kadang mau dihapusi barang tuh ya. Ya, itu ya. Oke. Baik, matur nuwun, Pak. Makasih ya. Makasih dari saya barangkali ada kekurangan ikan ketesan, ikan kocolan, ikan kutuk. Cakep. Itulah nama-nama ikan di kali, gitu. Mas Hilmi punya kali tidak Mas Hilmi? Mas Hilmi punya kali. Rumahnya mana? Rumahnya asli Banyumas, Pak. Oh, Banyumas yo. Banyu banyak banyunya, banyak airnya. Malah airnya air mas itu malah banyak. Mahal ya, Pak. Mahal ya betul itu. 1 gram aja sekarang sudah hampir. 1 gramnya berapa Mas Hilmi sekarang Mas? Mbak Soraya, Mbak Arum? 1 gramnya berapa sekarang Mas? 1 juta mungkin, Pak. Wah, 1 juta mantap. DKI sak sipur sepirang gram nih. Banyu sak sipur sepirang gram nih. Jadi emas itu. Saya kira itu. Makasih nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu panitia, Mbak panitia, Umul, Bu Umul, halo. Oke. Oke, saya tak live dulu ya. Nanti bisa konsultasi ke panitia. Mbak Gerina punya modulnya, Mbak. Di MOOC itu